selamat malam. Masalah di bidang politik dan keamanan selama akhir tahun lalu hingga awal tahun 1990 dinilai Menko Polkam berjalan lancar dan tidak ada yang perlu mendapat penanganan secara khusus. Berita tersebut merupakan bagian dari berita nasional malam ini. Berita pertama kami mulai dari Istana Merdeka Jakarta, Presiden menerima Menteri Perindustrian. Pameran Produksi Indonesia tahun 1990 atau PPI 90 sekaligus guna memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-45 menurut rencana akan berlangsung selama sebulan mulai tanggal 15 Agustus yang akan datang di Arena Pekan Raya Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Hartarto kepada wartawan seusai diterima Presiden Soeharto di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Dikatakan pameran yang diselenggarakan oleh berbagai departemen dan instansi yang terkait ini akan menampilkan keberhasilan di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, pariwisata termasuk kaitannya dengan pengembangan industri nasional. Tujuan diselenggarakannya pameran tersebut menurut Menteri Hartarto antara lain mendorong tumbuh dan bangkitnya motivasi rakyat untuk meningkatkan keikutsertaannya dalam melaksanakan pembangunan yang semakin meningkat menuju era tinggal landas, serta menyajikan dan menggambarkan kemajuan dan hasil-hasil yang telah dicapai bangsa Indonesia selama pelaksanaan pembangunan sebagai modal memasuki era tinggal landas. Pameran yang menurut rencana diikuti dari pemerintah dan kalangan dunia usaha swasta, BUMN dan koperasi juga diisi dengan diskusi dan karya wisata bagi para pelajar dan mahasiswa. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sudomo menilai tidak ada masalah yang harus mendapat penanganan secara khusus di bidang politik dan keamanan selama akhir tahun lalu dan awal tahun 1990. Menko Polkam menegaskan hal itu kepada para wartawan siang tadi di Jakarta seusai memimpin rapat koordinasi bidang Polkam tingkat menteri tahun 1990. Mengenai masalah tindak kejahatan yang cenderung meningkat akhir-akhir ini, menurut Menko Sudomo, Panglima ABRI telah menginstruksikan kepada Kapolri agar penanganan masalah Kamtipmas terus ditingkatkan serta diambil langkah-langkah secara terpadu. Diharapkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1990 ini, menurut Menteri Sudomo, masalah tindak kejahatan dan gangguan Kamtipmas lainnya akan menurun. Mengenai masalah penghapusan bajak di DKI Jakarta perlu mendapat penanganan secara komprehensif dan perbaikan yang menyeluruh yang menyangkut transportasi. Oke, kalau memang pada saat ini becak itu dianggap karena mengganggu lalu lintas lah gitu. Coba dibina lah untuk mereka itu tidak mengganggu masalah lalu lintas. Itu secara preventif tentunya. Sebelum kita pecahkan itu juga harus ada usaha-usaha ke sana. Ya. Nah, saya ketahui memang saya kira semuanya sependapat bahwa masalah becak itu tidak sesuai lagi dengan harkat martabat manusia. Ya. Nah, tapi masalah ini sekarang ini setidaknya itu merupakan sebagai satu yang dikatakan usaha mandiri yang dia juga membantu keluarganya juga itu. Ya, di sini yang kita lihat sekarang ini. Ya, terus menurut saya itu harus ada rencana yang matang secara menyeluruh. Kemudian saya kira ini lebih baik seperti yang biasa kita lakukan dengan satu pilot project. Kemudian lanjutnya terus mulai kita tingkatkan, kita perluas dan sebagainya sehingga ini bisa menyeluruh. Terus harus ada conditioning yang baik lah gitu. Pertemuan konsultasi negara-negara Asia Timur dan Pasifik sebagai pendahuluan dari Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua Warga Negara dibuka Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Suparjo Rustam di Jakarta pagi tadi. Pertemuan yang dihadiri sekitar 150 utusan dari 26 negara Asia dan Pasifik, badan regional, badan PBB, dan badan non-pemerintah membicarakan cara-cara menyediakan kesempatan pendidikan dasar bagi semua warga negara di kawasan Asia dan Pasifik. Hal ini dimaksudkan sebagai persiapan untuk konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua warga negara yang akan diselenggarakan di Bangkok, Thailand, tanggal 5 hingga 9 Maret mendatang. Konferensi dunia di Thailand yang disponsori UNDP, UNESCO, dan UNICEF dan Bank Dunia ini diharapkan dapat menghasilkan suatu rumusan yang bertujuan membangkitkan kesadaran baru dan kesediaan dari pihak-pihak terkait dalam bidang pendidikan seperti pemerintah, swasta, badan pemberi donor, dan masyarakat internasional terhadap penting dan mendesaknya penyediaan pendidikan dasar bagi semua orang.
anggapan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ini juga cocok dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan konferensi besar di Bangkok ini yang disebutnya konferensi puncak bisa memberikan gagasan-gagasan atau wawasan-wawasan baru yang didasarkan atas pengalaman nyata, bukan sekedar pemikiran, tapi pengalaman konkret. Pertumbuhan sektor pertanian diharapkan dalam Pelita 5 khususnya yang menyangkut subsektor perkebunan mengalami pertumbuhan produk domestik bruto minimal 6,7% setiap tahunnya. Untuk mencapai pertumbuhan minimal itu, beberapa komoditas perkebunan diproyeksikan untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi seperti coklat atau kakao 21% dan minyak sawit 19%. Di Indonesia, perkembangan kakao atau coklat terlihat peningkatan yang cukup besar, yaitu sejak tahun 1979 produksinya baru meliputi 8.600 ton, naik menjadi 53.000 ton pada tahun 1989 dan diperkirakan kenaikan tersebut masih terus terjadi di masa mendatang. Hal ini juga berarti bahwa pangsa pasar kita di pasar internasional yang pada tahun 1979 hanya 0,4% meningkat menjadi sekitar 3% di tahun 1989. Untuk menunjang pertumbuhan produksi coklat di Indonesia, Menko Polkam Sudomo bersama Menteri Pertanian yang diwakili Dirjen Perkebunan Rahmat Subiapraja meresmikan penanaman perkebunan kakao di Desa Panumbangan sekitar 32 km dari Sukabumi Sabtu lalu. Perkebunan kakao Panumbangan di Sukabumi ini sebenarnya merupakan perkebunan lama milik perusahaan New Hana Farming, kemudian perusahaan Bumi Lokaswakarya mengambil alihnya setelah perusahaan terdahulu tidak berminat meneruskannya. Pimpinan PT Bumi Lokaswakarya, Lili Sumantri mengatakan, pada saat pengalihan perkebunan, hanya 2,5% atau 40 hektar dari areal 1.685 hektar masih ditanami coklat. Selebihnya ditumbuhi alang-alang dan tanaman liar lainnya. Saat ini sudah ditanami 234 hektar dan penanaman tahap kedua sudah siap 238 hektar lagi. Perkebunan ini menampung 1.500 orang tenaga kerja diambil dari penduduk setempat. Menko Polkam Sudomo selaku Ketua Umum Perhimpunan Manajemen Mutu Indonesia mengemukakan rasa gembira dengan banyaknya tenaga kerja yang tertampung di perkebunan ini, sebab masalah tenaga kerja merupakan masalah yang mendapat perhatian khusus dalam Pelita 5. Dikatakan, penyerapan tenaga kerja akan mengurangi benih-benih kerawanan yang bisa timbul karena adanya pengangguran terbuka. Sidang pleno ke-33 Dewan Pers telah bersidang 2 hari sejak Jumat lalu di Solo, Jawa Tengah, akhirnya berhasil menetapkan berbagai keputusan, baik yang menyangkut bidang umum, organisasi, fase baru perkembangan media cetak, penerbitan terpadu, pendidikan dan latihan, serta masalah tambahan halaman penerbitan pers. Khusus mengenai fase perkembangan baru pers Indonesia, Ketua Pelaksana Harian Dewan Pers, Yakub Utama, mengatakan Dewan Pers berpandangan bahwa di dalam memasuki fase tersebut hendaknya dijaga agar pemanfaatan kemajuan-kemajuan itu tetap berpegang pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, komitmen pers Indonesia sebagai alat perjuangan pembangunan bangsa dengan semangat kebersamaan agar terus dipelihara dan dipertahankan. Tentang masalah pengaruh kehadiran dan perkembangan media audiovisual yang mengakibatkan timbulnya kebiasaan menonton, Dewan Pers memandang agar hal itu dapat dibarengi dengan usaha meningkatkan kebiasaan membaca. Sementara itu, tentang kerjasama antara penerbit pers yang mapan dengan penerbit yang sedang berkembang, Dewan Pers berpandangan hendaknya kerjasama tetap melindungi keberadaan penerbit pers yang sedang berkembang. Menteri Penerangan Harmoko selaku Ketua Dewan Pers ketika menutup sidang pleno Dewan Pers menilai konsepsi-konsepsi pengembangan pers dalam dasawarsa terakhir ini jauh lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Namun khusus pada sistem kelembagaan, Dewan Pers masih perlu lebih ditingkatkan di masa mendatang, mengingat sistem kelembagaan Dewan belum sepenuhnya berfungsi. Berikut disampaikan foto dan data 2 buronan tersangka pelaku tindak pidana korupsi secara terpisah yang kami terima dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nama, Dr. Andus Theodorus Mulia, umur 35 tahun, pekerjaan Wakil Direktur CV Trideli Palembang, alamat
Jalan Mayor Ruslan, Lorong Tugu Mulia, RT 019, nomor 50/20, Ilir 1, Palembang. Tersangka diduga keras melakukan kejahatan tindak pidana korupsi pada PT Cipta Niaga Cabang Palembang melalui pengadaan kopi ekspor. Tindak pidana yang dilakukannya mengakibatkan kerugian negara melalui PT Cipta Niaga Cabang Palembang sebesar Rp347.262.000. Tersangka melarikan diri sejak bulan Maret 1985. Nama: Hermana Hamzah, umur 48 tahun, pekerjaan konsultan pada PT RMI Jakarta, alamat Jalan Prapen Indah, Blok F, nomor 40, Surabaya. Tersangka diduga keras melakukan kejahatan tindak pidana korupsi pada proyek Urban 3 Surabaya, mencakup proyek perbaikan kampung dan program persampahan. Tindak pidana yang dilakukannya mengakibatkan kerugian negara senilai Rp332.610.000. Tersangka melarikan diri saat penyidikan dilakukan. Kepada kedua tersangka, diminta segera menyerahkan diri untuk pemeriksaan di persidangan pengadilan. Kepada masyarakat yang mengetahui tempat persembunyian kedua pelaku tindak pidana korupsi tersebut, diminta bantuannya untuk melaporkan kepada Kejaksaan Agung RI, kejaksaan setempat, atau kepada